You shot my dad in the back. I'm gonna give you the courtesy you never gave him. Turn around. Link, think about what you're doing. That was my option. I chose mine. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-11 dan ke-12. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Michael berkata kalau mereka punya waktu 24 jam untuk menggali terowongan. Namun seluruh tim malah melakukan protes karena pelarian ini sangatlah beresiko. Di samping itu, Sophia mulai berubah setelah dia melihat sesuatu di dalam koper. Bahkan Sophia tidak mau lagi mengunjungi Whistler. Dari kejauhan, Michael melihat Sophia berada dalam mobil. Setelah itu, Michael berkata pada Lincoln kalau dia membutuhkan pengalihan baru terhadap para penjaga menara. Dan Michael masih tetap dalam rencananya untuk kabur di siang hari. Di sisi lain, Michael memberitahu kalau T-Bag, Mahon, dan Bellic ikut. Lalu dia berharap seandainya ada cara lain untuk menyelamatkan LJ tanpa menyerahkan Whistler. Sementara itu, tim sedang bekerja untuk menyelesaikan jalur pelariannya. Namun, T-Bag memberitahu Whistler tentang apa yang dilakukan oleh Michael saat kabur dari Fox River. Tak lama, datanglah Michael yang mendapat laporan dari Mahon kalau besok mereka akan mencapai permukaan. Tak diduga, Lecero melihat ada air yang rembes dari atas. Michael pun langsung melihat ke arah luar. Tiba-tiba, hujan membanjiri lubangnya. We leave tonight. Kabur malam ini adalah pilihan mutlak walaupun beresiko. Michael pun mengajak tim untuk melakukan penggalian lagi. Di samping itu, si remaja sudah tahu jika Michael sedang merencanakan pelarian. Dan dia pun ingin diikutsertakan karena bantuan yang sudah dia lakukan. Namun, Michael langsung menolaknya. Lincoln kembali melibatkan Sucre untuk rencananya. Bahkan untuk saat ini, Sucre berperan penting untuk mereka. Tak lama datanglah Sophia. Dia pun diberi saran oleh Lincoln agar menghilang bersama Whistler. Dan Playa Blanca adalah nama tempat untuk mereka bertemu kembali tepatnya pukul 15.12. Setelah itu, Sucre kembali mendapat pesan dari Susan yang ingin bertemu kembali. Lincoln menyarankan Sucre untuk memberitahu Susan semuanya berjalan lancar. Terlebih dari itu, Lincoln mengatakan kalau Michael ragu dengan pelariannya. Itu membuat Sucre terkejut. Kembali ke Michael yang terus memperhatikan jalur listrik yang terhubung dengan lampu-lampu di luar zona. Kabar buruknya, Michael melihat ada generator cadangan yang dimana ketika listrik mati, maka tak lama kemudian listriknya akan menyala lagi. Oleh karena itu, Michael membutuhkan ponsel Lecero. Michael pun memberitahu Lincoln kalau pelariannya akan dilakukan malam ini. Dan lubang itu bisa bertahan tergantung kapan berhentinya hujan. Lalu sebagai permulaan, Michael butuh bantuan Sucre. Di sisi lain, Sucre kembali bertemu dengan Susan. Sucre terkejut ketika Susan menemukan peledak di dalam mobilnya. Untuk itu, Susan kembali menegaskan bila mana Sucre bertindak di luar rencana, maka nyawa Mary Cruz akan menjadi taruhan. Karena Sucre menjawab dengan ragu, Susan bermain fisik agar Sucre buka mulut. Dan Sucre pun akhirnya mengatakan kalau dia mendengar soal Michael yang punya kekhawatiran untuk menyerahkan Whistler. Mengingat dahulu saat T-Bag dikeluarkan oleh Michael, itu sangat membuat Michael tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Di tengah pembicaraan, Susan diberitahu Lincoln kalau pelariannya akan dilakukan malam ini. Sucre seperti tidak berguna dan Susan menyuruhnya untuk pergi. Sambil berjalan, Sucre memberitahu Lincoln kalau Susan menemukan peledaknya.
Alhasil, Lincoln meminta Sucre untuk menebus kesalahannya untuk membantu Michael. Di dalam sel, Michael melihat hujannya sudah reda, namun kerusakan sudah terjadi dan pelarian akan tetap dilakukan malam ini. Kemudian Whistler bertanya, jika perusahaan tidak menginginkan Whistler keluar dan kondisi LJ aman, apakah Michael masih tetap akan kabur? Michael menjawabnya, tidak, karena dia bersiap untuk menebus dosa-dosanya. Di tempat penggalian hanya ada T-Bag, Bellick, dan Lechero. Sekarang, T-Bag menghasut Lechero untuk membuat rencananya sendiri. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di atas. Saat Michael melihatnya, itu adalah mobil petugas. Beruntung, mobil itu berhenti sebelum melindas lubangnya. Michael pun lega karena para petugas tidak melihat lubangnya. We're all right. Di depan kafe, Sophia berhenti untuk menarik uang di ATM. Namun tak diduga, kemudian Susan menelepon Lincoln untuk bertemu di tempat yang Susan tentukan. Sucre yang baru tiba di penjara, dia dihampiri oleh seorang petugas yang terus memperhatikannya. Petugas itu menyuruh Sucre untuk mengambil gaji pertamanya. Lalu, Sucre diminta Michael membantunya dalam hal pelistrikan. Sementara itu, Mahon bersama Bellick sedang membuat penutup lubang. Bellick mengajak Mahon yang sebelumnya sebagai pelaku hukum untuk bekerja sama saat di luar penjara. Namun Mahon sudah mempunyai rencana dengan keluarganya. Sambil memelas, Bellick pun meminta ikut bersama Mahon. Akan tetapi, Mahon menyuruhnya agar ikuti dulu saja rencana Michael. Melalui telepon, Michael mengarahkan Sucre untuk menuju generator cadangan. On the other side is a berm. Okay, I see it. Almost. Now. Okay. Sesampainya di sana, Michael meminta Sucre untuk menyebutkan pabrik pembuat, jenis, atau nomor model. It's Brana Industrial. Setelah Sucre menyebutkannya, dia pun bertanya bagaimana dengan patroli mobilnya. Disinilah Sucre mempunyai inisiatif untuk mengakali mobil patrolinya. Di samping itu, Lincoln sudah sampai di tempat Susan. Terlihat Sophia yang sebelumnya diculik berada di sana. Di sini Susan berdalih kalau dirinya ingin mendiskusikan agenda malam ini. Kembali ke Michael, di hadapan Whistler dia menelepon layanan pelanggan. Ternyata informasi yang dia dapatkan dari Sucre hanya untuk mengetahui waktu jeda ketika lampu mati. Dan Michael menganggap waktu jeda itu cukup untuk mereka kabur. Tak lama kemudian, Lincoln meneleponnya dan meminta Whistler untuk berbicara. Susan pun di sini menyampaikan pesannya kalau dia ingin Whistler mendengarkan instruksinya baik-baik. Ternyata Susan sengaja melukai Sophia agar Whistler mendengarnya. Kemudian Susan meminta koordinat itu hari ini. Jika tidak, hal terburuk akan dirasakan Sophia. Karena ancaman itu, Whistler semakin cemas. Namun, Michael menyarankan agar tidak memberi informasi tersebut. Di samping itu, T-Bag mendengarkan percakapan mereka. Dan kali ini, T-Bag mulai menghasut Mahon. Namun untuk Mahon, T-Bag malah mendapatkan hina. Lincoln sedang mengobati luka di punduk Sophia. Namun lebih dari itu, Susan menyinggung soal kedekatan Lincoln dan Sophia. Ketika Lincoln bertanya tentang siapa sebenarnya sosok Whistler, Susan seperti menjaga omongannya saat melihat Sophia. Michael memberitahu Whistler kalau Lincoln, Susan, dan Sophia sudah bergerak. Michael juga memberi saran untuk Whistler agar memberitahu koordinat yang palsu pada Susan untuk mengulur waktu agar Lincoln bisa menyelamatkan Sophia. Namun Whistler tidak yakin karena sebelumnya Sarah juga bisa tewas. Itu sedikit menyinggung perasaan Michael. Namun Whistler juga sudah putus asa karena pada akhirnya Whistler tetap dalam masalah dan mustahil untuk menang. Michael pun menjelaskan, ini bukan soal menang lagi, melainkan soal bertahan hidup dan itu berbeda dengan menyerah.
Kemudian Whistler bertanya, bisakah Michael berjanji akan mengeluarkan Whistler tanpa tipu muslihat? Michael menjawab, dia bisa berjanji dan berusaha semampunya. Everything that's been lost will have been for nothing. Di sisi lain, Sucre mulai menjalankan aksinya. Dia menelepon kantor penjara untuk berbicara dengan Monjares. Otomatis, petugas yang sedang membetulkan mobilnya pergi untuk mengangkat telepon. Setelah petugas itu pergi, Sucre langsung membeset salah satu kabel mobilnya. Akan tetapi, saat Sucre akan pulang, petugas yang gondrong itu memaksanya untuk ikut. Di lapangan, Michael mendengar kalau Whistler mendapat kunjungan. Namun tak lama kemudian, Lincoln meneleponnya kalau mereka akan bertemu sebentar lagi. Ternyata Susan mengumpulkan mereka semua dalam satu pertemuan. Michael khawatir kalau Whistler akan memberikan koordinatnya. Whistler pun berkata saat dia menerima pekerjaan ini, dia tahu kalau mereka bukanlah orang baik. Namun dia juga tidak tahu mereka sejahat ini. Lalu di hadapan Susan, Whistler menyobek koordinatnya menjadi 2 bagian. Itu sengaja dilakukan agar Susan menjadikannya jaminan. Whistler pun akan memberikan sisanya setelah semua orang yang terlibat dirasa aman. Susan merasa kecewa sehingga langkah terakhir diberikan pada Whistler. Yang dimana jika dalam 24 jam Susan tidak menerima setengah bagian koordinatnya lagi, LJ dan Sophia akan mati. Stopwatch pun diberikan sebagai penanda waktu mereka. Namun ketika Sophia diseret, nama yang dia panggil adalah Lincoln, bukan Whistler. Apakah itu faktor ketidaksengajaan atau Susan melakukannya secara sengaja? Yang jelas, sekarang mereka akan bergelut dengan waktu untuk menyelamatkan 2 nyawa. Setelah Whistler pergi, Michael mengatakan mereka harus memutuskan aliran listrik ke lampu-lampu luar. Dan itu akan dilakukan Lincoln besok sampai pukul 5:15 pagi. Sebelum itu, Lincoln mencurigai Whistler yang seketika menjadi pemberani. Padahal sebenarnya bisa saja Whistler menyerahkan koordinatnya. Michael bahkan mencurigai semua orang, bukan hanya Whistler. Lebih dari itu, Michael berharap semuanya bisa berakhir malam ini. Michael kembali menghampiri si remaja untuk menjelaskan beratnya menjadi buronan. Jadi sebetulnya Michael tidak ingin si remaja merasakan apa yang dia rasakan selama menjadi buronan. Namun si remaja tetap ingin ikut keluar penjara. Alhasil, Michael pun mengizinkannya untuk bergabung. Sesampainya di lorong, Mahon melaporkan bahwa semuanya sudah siap. Michael pun berencana akan kabur saat Lincoln memutus aliran listriknya. Namun ternyata jeda waktu sampai generator cadangan berfungsi hanyalah 30 detik. Di luar penjara, Lincoln sedang mencari pusat listrik utamanya. Ketika menemukannya, Lincoln mempunyai ide yang terkait dengan bis. Kabar buruknya, Sucre masih ditahan oleh petugas karena dicurigai terlibat masalah. Ternyata nama samaran yang digunakan Sucre yaitu George Rivera mempunyai catatan kriminal. Di samping itu, Lincoln sedang memberhentikan bis yang melintas. Dan Michael memberi instruksi ke semua tim kalau ini adalah saatnya. Rupanya, Lincoln membegal bisnya. Karena melihat Michael membawa si remaja, Lecero pun mengeluarkan pisaunya. Ternyata itu sebagian dari rencana T-Bag, jadi Lecero dan T-Bag ingin keluar lebih dulu. Melihat Whistler dalam ancaman, mau tidak mau Michael pun mempersilahkan mereka. Lecero pun langsung naik, diikuti T-Bag dan Bellic. Di satu sisi, mobil-mobil jeep yang berpatroli mengalami kendala. Seperti yang kita tahu, itu adalah perbuatan Sucre. Tim pun sudah bersiap sembari menunggu aksi Lincoln. Go. Apakah pelarian ini akan berhasil? Film berlanjut ke episode 12. Pelarian diawali dengan Lecero, T-Bag, dan Bellic. Move it.
Namun Michael menahan tim yang tersisa untuk menunggu. Benar saja, ini yang terjadi kepada Lechero, T-Bag, dan Bellic. Alarm pun berbunyi. Sucre tidak bisa kemana-mana karena diborgol. What's going on, Michael? Di dalam mobilnya, Susan mendengar ada usaha pelarian. Tidak lupa dengan LJ dan Sophia yang dijadikan sandera. On your feet. Sementara itu, Michael masih belum bergerak. Lalu dia berkata kalau ini adalah rencananya. Michael masih menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari lubang. Dan seharusnya sekarang giliran Sucre untuk beraksi, akan tetapi petugas gondrong itu menciduknya. Tak lama, ayahnya si remaja menelepon untuk menjalankan rencananya. Rencana mereka berkaitan dengan dermaga. You don't wanna tell me. Sementara itu, Bellic yang mendapat tekanan, dia terpaksa buka mulut kalau mereka kabur melalui terowongan. Untuk itu, penjaga menggiring Bellic agar menunjukkan tempat pelariannya. Masalahnya, Michael dan yang lainnya masih belum bergerak. Michael! Saat mendengar suara tembakan, Michael pun langsung beraksi. Beruntung, saat petugas memeriksanya, semua sudah keluar dari lubang. Karena itu, T-Bag menduga kalau Michael menjebaknya. Di satu sisi, Bellic yang ketakutan kembali buka suara kalau Michael adalah pelaku utamanya. Petugas pun mulai menghitung jumlah tahanan yang tersisa. Mengetahui ada 4 orang tahanan yang menghilang, penjagaan pun diperketat. Namun, inilah saatnya bagi Michael dan yang lainnya berlari. Saat kepala penjara melihat keadaan sekitar, dia melihat lubang di pagar kawat yang menjadi jalur pelarian keempat tahanan. Because they're already gone. Gelap pun sudah berubah jadi terang. Michael dan yang lainnya berhasil kabur dari penjara. Rápido! Dan di waktu yang sama, para korban pembegalan bis melaporkan kronologi kejadian kepada petugas. Di tengah pelarian, Whistler tergelincir yang membuat kakinya pincang. Tidak jauh berlari, akhirnya mereka bertemu dengan Lincoln. Lalu mereka menggali kotak yang dikubur oleh Lincoln. Saat proses penggalian, Whistler meragukan perusahaan dengan cuma-cuma menukarkan dirinya dan LJ. Maka dari itu dia minta untuk dilepaskan. Namun Michael tidak mengizinkannya karena para petugas sudah semakin mendekat. Ternyata isi kotak itu adalah alat selam. Lalu mereka pun memasukkan sepatunya ke dalam kotak. Sebelum lanjut, Susan ingin memastikan Whistler bersama Lincoln. Dan mereka akan bertemu di Panama City 20 menit lagi. Sialnya, buku Whistler terjatuh saat berguling di bawah mobil. Namun apa boleh buat, tidak mungkin mereka kembali lagi ke penjara.
Dan Lincoln seperti masih mempunyai dendam terhadap Mahon yang membunuh ayahnya. Mereka pun akhirnya mulai menyelam. Petugas yang baru tiba di tepi pantai tidak melihat adanya tanda-tanda para tahanan yang kabur. ¿Dónde diablos estarán? Bellick yang membocorkan sebagian rencananya, dia disiksa karena tidak memberitahu keberadaan Michael. Akibat kehilangan jejak, Kapten memerintahkan untuk memperketat pemeriksaan di wilayahnya. Dan Jenderal mengerahkan satu peleton pasukan untuk menyisir tepi pantai. Sebelum petugas gondrong pergi, Sucre meminta maaf dan memohon untuk dilepaskan. Namun Sucre tidak diizinkan pergi sampai semuanya selesai. Di tengah lautan, Lincoln menemukan titik untuk rencana selanjutnya. Namun rencana itu seharusnya dilakukan oleh Sucre. Where is he? What's how? Sucre with the boat! Sedangkan Sucre tidak bisa berbuat apa-apa dengan tangan yang diborgol. Dengan kondisi yang sudah kelelahan, Whistler dan si remaja mengalami kram. Apakah Sucre akan datang? Lanjut. Ayahnya si remaja tiba di dermaga. Dia mempertanyakan perahu 312 yang sudah disewa tapi belum berlayar. Sementara itu, Jenderal kecewa dengan kapten lapangan yang belum juga mendapatkan para tahanan padahal sudah mengerahkan pasukan tambahan. Tak lama, anak buahnya menemukan kotak yang berisi beberapa pasang sepatu. Oleh karena itu, kapten meminta jenderal untuk menghubungi penjaga pantai. Kembali ke tim, sekarang giliran remaja yang sudah tidak kuat menahan kakinya yang kram. Di sisi lain, Sucre semakin cemas karena mendengar ada laporan kalau penjaga pantai mulai bergerak dengan 4 kapal. Ternyata, George Rivera diduga telah melakukan pelanggaran mabuk-mabukan dan kelalaian dalam memberikan tunjangan anak. Susan mulai merasa curiga karena dia belum melihat kedatangan Lincoln di lokasi yang dia tentukan. Lalu Susan pun pindah mobil dan pergi dari lokasi itu. Di tengah harapan untuk bertahan hidup sudah hilang, tak diduga Mahon melihat ada satu perahu yang mendekat ke arah mereka. Sucre! Sucre! Ternyata orang yang datang adalah ayahnya remaja. Tim pun sangat lega dan naik satu persatu ke atas kapal. You're welcome. Come on, son. Si bapak itu berkata dia memprediksi lokasi mereka dengan mengikuti informasi dari Lincoln yang akan datang dari barat daya. Rasa campur aduk dirasakan oleh tim. Namun di dalam penjara, terlihat Bellick yang keadaannya semakin parah. Karena Lecero juga dalam kondisi terluka, akhirnya petugas membawa T-Bag untuk mendapat giliran penyiksaan. Ketika T-Bag tersungkur, dia melihat buku Whistler dan mengambilnya. Membawa mobil yang sudah dipersiapkan Lincoln, mereka semua diberi pakaian agar tidak terlihat basah. Setelah itu, ayahnya berterima kasih kepada Lincoln, dan si remaja berterima kasih kepada Michael. Di tengah perjalanan, Lincoln ditelepon oleh Susan. Tak diduga, seseorang sudah membuntutinya. McGrady's dad. Fuck this car. For one of us. Disinilah Michael teringat dengan stopwatch yang diberikan Susan. Dia pun langsung membuangnya.
Akhirnya, Lincoln dapat melumpuhkan satu mobil dan sekarang tinggal satu mobil lagi. Mereka semua turun dari mobil dan memasuki gubuk kosong. Baku tembak pun terjadi. Sucre melihat T-Bag yang sedang disiksa oleh para petugas. Tak lama kemudian, Sucre pun dibebaskan oleh jenderal karena bukan kasus pembunuhan. Dalam baku tembak yang sedang terjadi, Susan pun datang. Namun setelah menembakkan beberapa peluru, Susan menyadari kalau itu adalah settingan. Ya betul, rekaman yang sebelumnya dibuat Lincoln dan Sucre telah mengecoh anak buah Susan. Sementara itu, Whistler terus protes karena rencana Michael bisa membahayakan LJ dan Sophia. Namun bukan Michael namanya kalau dia tidak memikirkan semua kemungkinan yang terjadi. Kembali ke T-Bag yang masih disiksa oleh petugas. Di waktu yang sama, Sucre mengambil barang-barang yang disita. Dan petugas sudah menyiapkan alat untuk membuat T-Bag merasa tersiksa. T-Bag sangat ketakutan, namun tak sengaja dia melihat Sucre. Alhasil, Sucre yang akan terkena imbasnya. Michael dan yang lainnya sampai di sebuah tempat. Lalu dia mengingatkan Susan, selama Whistler masih bersamanya, Susan harus menuruti perintah Lincoln. Seketika keadaan menjadi terbalik. Susan pun diminta datang ke tempat yang ditentukan oleh Lincoln. Di samping itu, McGrady dan ayahnya dihadang oleh razia petugas. McGrady pun seketika panik. Sucre yang diinterogasi oleh jenderal awalnya tidak mengaku. Namun setelah data buronan diterima, Sucre tidak bisa mengelak lagi karena ada foto dirinya yang sebagai buronan. Di dalam gedung itu, Michael memuji Lincoln karena bekerja dengan baik. Tak lama, Mahon meminta izin untuk berpisah. Tak diduga, Lincoln langsung bereaksi keras. You shot my dad in the back. Link, think about what you're doing. Go to hell. Mendengar ada suara pecahan kaca, sontak Michael dan Lincoln mengejar Whistler dan merelakan Mahon. Namun pada akhirnya Whistler berhasil kabur menggunakan mobil. Pertanyaannya, apa Whistler benar-benar berkhianat? Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Film berlanjut ke episode 13.